Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adalah contoh kepala daerah yang memakai logika simplistis dalam menerapkan kebijakan publik. Untuk meredakan kenakalan remaja, ia mengirim siswa nakal ke barak militer. Untuk memeratakan kesejahteraan, ia mengusulkan pembagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada setiap keluarga. Saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD seluruh Indonesia pada awal Mei 2025, Deddy berbicara tentang manajemen fiskal untuk kesejahteraan. Kalau jadi gubernur Jakarta, katanya, ia akan membagikan 10 juta rupiah kepada tiap keluarga. Dalam hitungan Deddy, dengan APBD setahun sebesar 90 triliun rupiah, pemerintah Jakarta leluasa menggaji 2,8 juta rumah tangga. Logika Deddy ini berbahaya, membagikan langsung APBD tanpa mekanisme anggaran, melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara rinci mengatur APBD untuk pembiayaan dan belanja pembangunan. Memang ada mekanisme hibah dan bantuan sosial. Namun, hibah pemerintah diberikan kepada lembaga dan bantuan sosial dialokasikan untuk penduduk miskin. Di negara-negara maju, uang pajak kembali kepada masyarakat berupa jaminan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan-layanan dasar. Dengan begitu, setiap warga negara tentram mengejar penghidupan dan aktualisasi diri. Negara menjadi lembaga terpercaya mengelola uang publik untuk kemaslahatan bersama. Deddy Mulyadi dengan simplistis melihat publik sebagai benda statis yang tak akan bereaksi ketika mendapatkan intervensi kebijakan. Di depan para anggota DPRD itu ia menyebut pembagian langsung APBD sebagai keadilan fiskal untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Barangkali karena Deddy Mulyadi terbiasa memakai cara instan menyelesaikan berbagai soal di masyarakat. Ketika menjadi Bupati Purwakarta pada 2008-2018, tanpa riset yang cukup, ia mengatur jam masuk sekolah di perdesaan lebih awal dan lebih singkat dibanding siswa di perkotaan. Peraturan Bupati nomor 69 tahun 2015 itu juga mewajibkan siswa berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Hasilnya, indeks pembangunan manusia Purwakarta sampai Deddy selesai menjabat tak beranjak dari kategori sedang. Studi di Jurnal Pendidikan Indonesia edisi Januari 2022 menyimpulkan bahwa program pendidikan berkarakter Deddy Mulyadi terhambat banyak hal, terutama karena kontroversial dan minim sosialisasi. Deddy merasa cukup kebijakan publiknya mendapat like dan pengikut di kanal YouTube. Cara instan itu ia lanjutkan di Jawa Barat. Di permukaan, publik mendapatkan hiburan melihat seorang gubernur bertindak satset untuk segala urusan. Ketika bertemu dengan orang miskin yang punya anak banyak, Deddy Mulyadi menggagas vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial. Ketika Bekasi dilanda banjir pada awal Maret 2025, ia cabut izin area wisata di kawasan Puncak, Bogor, kendati bukan kewenangannya. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi mungkin efektif menjaring simpati, tersebab publik yang mudah silau pada pemimpin yang populis, tapi tak menyelesaikan akar masalah. Dengan satu tim yang mendokumentasikan aktivitasnya serta bantuan algoritma media sosial, ia menyihir warganet terpaku di depan layar telepon. Ia punya fans yang setia memberikan pujian di tiap konten. Deddy tak ambil pusing dengan dampak psikologis dan stigma pada siswa yang ia kirim ke barak militer. Ia tak peduli keputusan dan kebijakannya dikeluarkan tanpa konsultasi dengan lembaga-lembaga politik dan menabrak aturan. Pembuatan kebijakan publik yang serampangan telah merusak tata kelola dan manajemen birokrasi. Perilaku one man show Deddy Mulyadi baru menyentuh gejala, bukan problem utama. Di Jawa Barat, sebanyak 7,08% dari total 50,3 juta jiwa penduduk berkategori miskin, kedua terbanyak setelah Jawa Timur. Minimnya akses terhadap pendidikan dan perumahan serta rendahnya kualitas tenaga kerja adalah sederet penyebab kemiskinan di Jawa Barat. Alih-alih berfokus pada akar masalah tersebut, Deddy Mulyadi asik masyuk dengan problem instan yang ia urus di permukaan. Deddy Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa. Kita tahu ini cara efektif menggait simpati publik seperti yang dilakukan Joko Widodo sejak menjabat wali kota Solo hingga menjadi mantan presiden Indonesia. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co. Yang imbang gitu. Kagak ada yang imbang, Bang. Jauh di bawah target, Bang. Kalau bahasa kampusnya jauh di bawah rata-rata. Bang mau host izin Enggak, buru-buru sekarang ya. begini saja, Bangku. Sebentar, Bang Raja Kalau Kuda, saya Bang kan Raja Kuda, sudah sebentar sampai ya. level bisa mengetahui di saat seseorang itu berfirman dalam hati. Kalau Bang Anda Raja Kuda, belum. Bang Raja Kuda sebentar ya. Bang Omo, saya izin pamit, sudah guru-guruku banyak di sini, saya turun dulu supaya ada kosong. Silakan. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. moderator pantau dari bawah aja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Oke, Bang. Oke. Kan juga bisa menurunkan nanti, Bang. Oke, siap, Bang. Mantap. Siap. Oke, Siap, yuk. Bang. Lanjut. Oke, kita bercerita, Bang Raja Goda, tentang berfirman dalam hati, Bang, ya. Nah,
Pertanyaan saya Bang, apakah ketika Tuhan berfirman di dalam hati, seorang Raja Goda tahu di mana hatinya Tuhan? Jawab. Mana nih Bang Raja Goda ini? Halo Bang Raja Goda. Pun jawabannya adalah karena hatinya dan hatiku adalah satu. Sama-sama hati-hati. Iya, sama-sama hati-hati. Iya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi mau dikatakan lagi apa yang dikatakan di dalam kitab itu sebagai dalil pijakan. Yang mana kalau Tuhan kami Muslim, ya kan berkata, ana inda zonni abdi. Saya menurut prasangka hambaku katanya. Makanya hatiku dan hatinya gitu ya. Iya. Maka di saat aku menyatu dengan al-haq, Iya. maka kami akan dan saya akan takwa. Iya. Kalau saya takwa, dia juga takwa. Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Begitukah Abang Anda? Hah? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu bahasa Batak, Bang. Itu bahasa Batak. Waduh. Sekarang kembali ke topik Bang. Abang masuk Oke, ke lanjut abangku. Aku mendengarkan dulu. Ini nggak sedap Bang ini. Nggak ada lawan Abang di sini Bang. Otennya jauh di bawah rata-rata Bang. Yang penting begini abangku. Nah, Kalau yang tersurat dan yang yang tersirat itu berbeda. Yang penting pokoknya asal enak harke udah jadi Tuhan lah itu. en harke ke hologos. Ah itu dia. Hologos en harke ke. Iya. Jadi pakai harke gitu ya Bang ya. Iya. Pokoknya udah adu pasih lah di situ udah Tuhan lah itu. Enggak usah lagi bahas yang lain. Jadi kalau pokoknya itu ditebang Bang. Aduh. Host, kalau abang Anda ngomong pakai dalil turunkan. Ini wajib asumsi. Kalau ngomong yang kita ngerti kenapa sih? Kita aja nggak ngerti apa lagi Oten cuman ini. Ya iya Oten kan Orang kami main hati. waktu yang dia nggak ngerti toh. Lebih canggih lagi Hoten, Mbak. Tuhan berfirman dalam hati mereka ketahui. Coba. Mbak Nopi mana tahu itu. Nah itu. Makanya Mbak Nopi, kalau Mbak Nopi belum tumbuh kumis, berarti belum dewasa itu. Kayak mana? Mana bisa perempuan pakai kumis, Bang? Oh, perempuan rupanya, Bang. Mohon maaf, Bang. Atas kita... Ya ampun. Sejak kapan perempuan pakai kumis, Bang? Ini ku tengok-tengok Bang Ini Raja. Bang Adukan, nggak nyampe juga si Nopi ini. Si Nopi ini nggak nyampe juga. Masa katanya udah dibelikan oleh... Tengok, iya. Udah aku dibilang Bang Adukan tadi. Nggak mungkin binatang jadi Tuhan. Waduh. Betul juga ya. Ini pun si Nopi katanya pakai kumis. Mana lah, aduh. Yang selaras antara pikiran dan perasaan. Waduh, dalam banget. Kalau memang cinta, katakan cinta. Waduh. Jangan ada dusta di antara kita gitu Bang. Nah itu dia. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Menanggapi apa yang dinarasikan oleh Abang Andaku tadi. Adukan. Mungkinkah binatang itu menjadi Tuhan? Dalam hal manusia itu menjadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Bantu tap-tap layar. Jawabannya bantu tap layar. Ya memang mungkin lah Bang. Karena binatang itu jadi domba Bang. Itu mungkin Bang jadi domba. Ini perlu enggak. Ini kalau kayak gini Tuhannya perlu dibawa dulu ini Tuhannya ini ke mahkamah tata bahasa. Loh, aku cuman membaca loh Bang. Dendam katanya. Ngapa aku dendam gitu? Dendam katanya. Jangan Bang Raja. Kebab tahun nganggu 2 tahun lo mau ketemu dia anak.
Kenapa lagi itu? Iya, silakan naik. Aduh, ada ini yang paham Sahih Bukhari. Ayo naik. Aku suka membahas Sahih Bukhari. Oh ya, mantap, mantap, mantap. Ayo naik kau, Dek. Siapa ini namamu? Ayo. Nita, Nita, Nita. Apa itu kok? Halo. Ayo, Enggak usah jelakan, Mbak. 26 umurnya. Ayo, kau naik dulu, kau naik. Yang Sahih Bukhari. Ayo, kau naik dulu. Tunjukkan datanya. Enak ini. Iya. Iya. Kalau kau nggak mau naik, berarti kau pengecut. Ayo naik. Ibnu Majah, Sahih Bukhari. Silakan. Iya, bagus. Mantap. Nanti dia ngidak kamu. Ya. Jadi kumaha Akang? Lah bujang. Jangan di-mute ntar. Maunya mute terus. Gak sportif. Woi, lah di Lagian dapet. penonton Oh, iya, ya. dikit, kurang banyak. Jadi gini abangku. Kelas Jadi saya udah tuh kelas iya Ustadz abang diam dulu. Abdul Iya, Somad, abang kan yang masuk. besar-besar. Iya bang. Begini. Iya. Abang Kau diam jelas dulu. aku aja gak Ini sanggup. dulu sebentar. Gimana mau yang lain? Diskusi santai ya di sini ya. Udah dah, nggak Diskusi usah dah. santai di sini ya. Malu Diskusi kelasnya santai. beda. Jadi begini Ini kelas-kelas- abangku, Anda kan kelas kelasnya kambing. tinggi. Jadi Kelas udah kami kambing, berikan itu nama. malu saya. Udah kami berikan nama. Malu. Apabila buktikan ilmumu ada dulu. orang yang ngomong Kristen, di saat dia naik sampai Ada dia ilmu. turun gak berhenti ngomong, itu telah kami beri nama sindrom kepenuhan Roh Kudus. Nah, Cuma Sejenis segitu virus. ilmunya. Iya, Ngoceh-ngoceh, terus curhat gitu. iya. seperti ini ke orang Kristen kalau naik di Komal. Hendak Bagaimana itu kita cara beri Anda nama membuktikan yang demikian sindrom ajaran kalian kepenuhan Roh ajaran Kudus. benar? Saya sudah siapkan loh, sudah saya buka di device satu lagi dalil yang Anda bawa. Ayo dong, jangan ngoceh dulu. Waduh, Ya itu namanya bang, kerasukan sindrom kepenuhan Roh Kudus. Mulai dari dia naik sampai dia capek sendiri turun atau diturunkan, nggak berhenti ngomong. Itu kita beri nama sindrom kepenuhan Roh Kudus. dibisukan aja tapingannya Bunda Host, dibisukan tapingannya. Siap. Dia sok mau membahas, tapi ketika naik pun dia sudah tantrum duluan. Lempar batu sembunyi monyet kau. Sembunyi tangan, Bang. Enggak, Monyet. itu bahasanya lempar batu sembunyi monyet. Begini kah kelasnya? Dia yang takut, dia bilang begini kelasnya. Karena aku Iya pasti pula, akan kejar. Gini, aku sudah pernah Bahasa yang baca baru dalil itu. Dalil yang dia bawa sudah pernah aku baca. Ya, sudah pernah aku baca. Karena di situ ada terputus rawinya. Anda nggak tahu itu, saudara. Selesai kau ku gulai kau di sini kalau kau bawa lagi itu. Jangan ente macam-macam. Hadis itu teman-teman muslim, bagi orang yang pernah mempelajari ilmu mutalaah hadis, itu bisa kita teliti, saudara, dengan mudah. Saya beritahu nih, ini pembelajaran buat teman-teman muslim kalau berada di Komal ya. Ketika ada subhat yang dibawa oleh teman-teman oten tentang hadis, yang pertama diteliti adalah matannya. Apa itu matan, Bang Adukan? Matan adalah bunyi hadis atau kalimat utama hadis atau pesan yang disampaikan dalam hadis. Itulah namanya matan. Nah, ketika matannya, isinya bertolak belakang dengan akhlakul karimah Rasulullah dan bertolak belakang dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran, itu dapat dipastikan di bawah hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis palsu, di bawahnya lagi hadis kepalsu-palsuan. Biar tahu. Contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam, Bang Osamu. Jadi contoh, ini saya kasih contoh. Pernah dulu saya mengikuti di Komal seperti ini, lalu ada orang yang membawakan hadis, dia bacakan matannya bahwa seorang sahabat menyerahkan istrinya kepada Rasulullah. Hanya itu isi matannya. Itu pasti di bawah maudhu, hadis palsu dan kepalsuan. Kenapa? Karena di matan hadis itu tidak ada ceritanya disebutkan bahwa si sahabat tadi telah menceraikan istrinya baru diserahkan kepada Rasulullah. Itu bukan akhlak Rasulullah.
Itu kalian mau memframing bahwa Rasulullah selingkuh, kurang ajar. Jadi matannya, perhatikan baik-baik teman-teman yang berdiskusi ya, teman-teman muslim yang mengikuti diskusi, tolong diperhatikan hadis yang mereka bawa. Pertama sekali tolong perhatikan apakah matannya itu bertentangan dengan akhlakul karimah Rasulullah dan atau bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan, tolak. Kenapa? Karena matan adalah penelitian pertama terhadap bunyi hadis. Gitu ya teman-teman, penjelasan dari Adokan sekedar berbagi pengetahuan. Baru nanti kita masuk ke rawi dan rawinya. Ya, itu yang pertama sekali diteliti dulu. Walaupun ditulis dalam berbahasa Arab, lalu ada di bawahnya terjemahannya. Ya. Oke, saya pikir demikian teman-teman. Silakan mungkin Bang Raja Goda, abangku mau ditambahkan, silakan abangku. Oke, terima kasih abangku. Jadi kalau muslim itu jangan asal udah di typing kemudian di-emailkan, sudah mengatakan amin yes. Muslim enggak kayak gitu. Jadi apalah ya tafakkarun. Pikirkan dulu. Teliti dulu. Allah menghadiahkan akal, memberikan akal kepada manusia untuk dapat mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Jangan